Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Para hadirin kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, serta taufiknya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka ini dalam salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang yang selalu senantiasa istiqomah di jalan ajaran beliau. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian online bersama Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah taala dengan judul kajian berhati-hatilah dengan wanita. Sebagai informasi kepada jamaah sekalian bahwasanya kajian kali ini diselenggarakan oleh Yayasan Masjid Al-Haya Bandar Lampung. Dan sebelum kita memulai kajian online pada malam hari ini, kami akan membacakan beberapa peraturan tata tertib dari kajian online kita. Yang pertama, peserta dianjurkan berniat ikhlas dan menjadikan kajian online sebagai sarana menuntut ilmu. Yang kedua, peserta dianjurkan berakhlak dan beradab mulia. Yang ketiga, peserta kajian online wajib memakai nama asli. Yang keempat, peserta wajib menonaktifkan mikrofon saat kajian berlangsung. Yang kelima, peserta dilarang saling mengobrol, berbicara atau chatting antar peserta selama kajian. Peserta dilarang makan selama kajian, serta akhwat wajib menonaktifkan kamera. Pada sesi tanya jawab, peserta dapat menyampaikan pertanyaan kepada kami langsung selaku pembicara pada kesempatan kali ini, bisa dengan mengirimkan chat kepada kami ataupun menekan tombol raise hand. Pertanyaan wajib dengan data-data yang detail dan sesuai fakta yang ada. Jangan sampai menimbulkan jawaban yang diberikan. Sebelum kita memulai kajian online kali ini, insya Allah akan dari Yayasan Masjid Al-Haya Bandar Lampung akan menyampaikan beberapa pemberitahuan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Pak Ici Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Yayasan Masjid Al-Hajah, sekaligus kami mewakili panitia ya, ingin menyampaikan bahwa perkembangan bangunan Masjid Al-Hajah sampai dengan saat ini adalah pada tahap persiapan untuk pengecoran lantai 3. Masya. Jadi kita sedang, yang digambar saat ini adalah kita sedang membuat kolom-kolom lantai 2 yang memang kita kami programkan bahwasannya saat ini kami program untuk persiapan pengecoran lantai 3 dan persiapan untuk lantai sifatnya bisa digunakan walaupun belum setelah ini adalah kerjaan tembok bata itu di mana untuk ini kami akan untuk bisa gunakan insya Allah jika pandemi berakhir insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan ya seperti mungkin sholat tarawih bersama apabila kondisi sudah normal atau mungkin juga bisa dipakai untuk mengerjakan ya, berharap apabila semua sudah siap untuk ini berharap bahwa ini sudah bisa gitu.
sehingga para muslimin dan para donatur pun insya Allah bisa ikmati infak ke masjid kami dan sudah bisa dirasakan. Maka yang sebesar-besarnya kepada para muslimin dan para donatur yang sulit ini benar-benar mau menyisihkan rezekinya untuk membangun. Waalaikumsalam buat antum-antum semua, hanya Allah yang dapat balas dan Allah yang memberikan pahala buat para muslimin semua. Dan juga kami tetap mohon kepada para muslimin agar setidaknya tetap terus menyisihkan rezekinya untuk supaya ini kita mencapai orang lantai 3 dan insya Allah kita secara sempurna, kita secara temporari. Jadi perkiraan kami secara keseluruhan total dari yang dipersiapkan untuk diselesaikan masjid ini adalah setelah mencapai lebih kurang 20-25%. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan dari panitia pembangunan juga merangkap sebagai Yayasan Masjid Al-Hayah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Rizky Hidayatullah Ta'ala yang telah menyampaikan laporan pembangunan dari Masjid Al-Hayah dalam baik. Insya Allah untuk kesempatan berikutnya yaitu acara inti kita, yaitu kita akan bersama-sama akan menyimak kajian bersama dengan Ustaz Syafiq Hidayatullah Ta'ala dengan judul Berhati-hatilah dengan Wanita. Pada Ustaz Syafiq Riza Balsalana, waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Ana benar-benar berbahagia sekali mendengar informasi tentang proses pembangunan Masjid Al-Hayat ya, yang ketika Ana datang pertama ke sana masih berupa tanah kosong, banyak ilalang, banyak pepohonan. Datang selanjutnya udah siap untuk gali pondasi, datang selanjutnya ganti pondasi, dan semoga Anda datang selanjutnya ke Lampung, masjid sudah bisa dipakai insyaallah. Dan semua itu dengan dukungan para jamaah, dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa memberikan ma'unahnya buat kita dan memberikan berkah dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salam dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Tatkala seorang hamba diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka keberadaan dia di muka bumi ini akan melewati ujian-ujian dan fitnah-fitnah. Untuk kemana? Karena Allah Azza wa Jalla telah menyediakan surga dan neraka. Antum lihat ya, yang namanya pertandingan bola. Ada Liga Eropa. Mereka mau apa sih? Latihan terus, main lagi, main ke negeri sana, main ke negeri sini. Hanya sekedar untuk mendapatkan piala. Mendapatkan sedikit uang. Mereka rela untuk capek, untuk lelah. Sedangkan Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Balasan apa yang Allah berikan kepada kita? Di dunia hasanah wa fil akhirat.
Dan tatkala seorang hamba menyatakan keimanannya, ini kita yang udah ngaji umpamanya, sebagian mengaku sudah hijrah. Bukan berarti tatkala engkau mengatakan dirimu telah hijrah, berubah untuk menjadi lebih baik, engkau selamat dari fitnah, ujian. Karena sudah menjadi sunnatullah, selama hayat masih di kandung badan, engkau akan difitnah, engkau akan diuji. Kita sering mendengar firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 4. Coba kita baca. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan tatkala menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Dan kenapa ada fitnah? Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Tafadhal. Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 4. Siapa yang baca? Hah? Masih error. Baik, kalau gitu ana yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Alhamdulillah, sejatinya Allah itu tahu dengan apa yang akan terjadi dan bagaimana kejadian. Tapi fitnah-fitnah itu, agar ilmu yang Allah ketahui itu nampak, terlihat. Allah akan menguji kita. Dan fitnah dunia itu banyak sekali. Ada fitnah harta, ada fitnah kemiskinan. Ada fitnah kekayaan. Ada fitnah anak. Ada fitnah peperangan. Ada fitnah bencana alam. Ada fitnah yang berupa kezaliman. Penindasan yang dihadapi oleh hamba. Bagaimana Bilal bin Rabah tatkala dia masuk Islam difitnah. Bagaimana para sahabat Nabi tatkala mereka masuk Islam sebagian dibunuh. Kita harus melewati fitnah itu. Akan tetapi Rasulullah SAW menyebutkan di antara fitnah-fitnah yang banyak itu. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fin nasi fitnatan adar 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidaklah meninggalkan setelahku di umat manusia ini sebuah fitnah yang lebih berbahaya untuk kaum laki-laki daripada wanita. Nah, itu kata Nabi SAW. Kenapa kita harus berhati-hati? Beliau menjelaskan bahwa fitnah wanita itu lebih dahsyat daripada fitnah harta.
Fitnah wanita lebih menakutkan daripada fitnah jabatan dan kedudukan. Daripada fitnah anak. Daripada fitnah penindasan. Orang kadang-kala tahan di fitnah. Dengan disakiti, dengan dipukuli, tapi nggak tahan ketika difitnah dengan wanita. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah An-Nisa Ali Imran ayat 14. Apa kata Allah tentang ujian yang Allah berikan kepada manusia? Nah, tafadhal dibaca. Apa udah bisa connect? Surat Ali Imran ayat 14. Nah, belum. Tapi Ana akan bacakan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Subhanallah. Allah Jalla Jalaluhu menjadikan para wanita dari cinta syahwat, nafsu manusia. Itu yang pertama. Sebelum menyebutkan syahwat-syahwat yang lain. Ada syahwat ingin punya anak. Ada syahwat ingin emas, ingin perak, ingin kuda, ingin kendaraan-kendaraan yang mewah. Kita ingin punya peternakan, perkebunan. Nah, itu fitnah. Tapi dari semua fitnah itu, Allah menyebutkan wanita yang di awal. Padahal perempuan itu, kata Nabi SAW, naqisatu adlin wadi' naqisatu aqlin wadi'. Secara akal mereka kurang. Mereka lebih banyak mengikuti perasaan. Secara agama, ya, perempuan ada datang bulannya. Nggak puasa, nggak sholat. Bahkan kadang-kadang 40 hari. Tapi ternyata mereka memiliki daya tarik yang membahayakan. Yang menyebabkan laki-laki jadi kurang agamanya, jadi kurang akal. Ketika mereka tidak berhati-hati dengan fitnah wanita. Oleh karena itu Rasul SAW, dan ini mungkin yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, yakni hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim ketika beliau menyampaikan SAW, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Manis rasanya. Kita tahu ada gula, ada seni. Hijau, ya Allah, enaknya dipandang. Rasanya enak, dipandangnya nyaman, menyejukkan hati. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di dalamnya. Dia akan melihat apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ada dua hal nih. Secara umum, Nabi SAW mengatakan berhati-hatilah menghadapi dunia ini dan berhati-hatilah menghadapi wanita. Kenapa? Bukankah wanita dari perhiasan dunia? Nah, tapi disebutkan secara khusus. Beliau mengatakan, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ Bani Israel kanat fitnah. Rusaknya Bani Israel. Itu karena fitnah perempuan. Bukan fitnah harta. Bukan fitnah jabatan. Tapi fitnah perempuan.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna hadis ini. Bahwasanya Nabi seakan-akan menyampaikan, hati-hati kalian terhadap para wanita. Wanita di sini masuk istri-istri kita. Masuk juga yang lainnya. Dan wa aktsaruhunna fitnah az-zaujah. Kata Imam Nawawi, yang paling banyak menjadi fitnah buat laki-laki itu istri-istrinya sendiri. Kenapa? Karena tiap hari dia kumpul sama mereka. Maka kita disuruh berhati-hati. Ahibati fillah, bicara tentang fitnah wanita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa wanita ini dijadikan salah satu perangkap oleh setan untuk merusak manusia. Kata Rasul SAW, al-mar'atu awrah. Perempuan itu awrah. Fa'idha kharaja istashrafaha syaitan. Kalau perempuan itu keluar dari rumahnya, syaitan itu menyambut dia. Dipandang-pandang sama syaitan. Istishraf itu meletakkan tangan di atas alis ya, sambil dilihat ya. Kadang-kala orang, kalau mungkin sekarang ada pakai apa? Pakai keker ya. Pakai teropong tuh. Ya, sama syaitan. Oh, datang nih, keluar nih. Syaitan melakukan itu. Alaihi la'natullah. Maka perlu berhati-hati. Dan wanita banyak digunakan, banyak dieksploitasi kecantikannya untuk menggoda para laki-laki. Dan itu kerjaan setan. Setannya ada dua. Syayatinul ins wal jin. Ada setan-setan dari bangsa jin dan setan-setan dari bangsa manusia. Dan dua-duanya sama-sama menjadikan wanita itu alat dan perangkap. Kalau setan-setan dari bangsa jin ingin manusia masuk neraka. Tapi kalau setan-setan dari manusia yang mereka inginkan dapat harta dengan menjual wanita. Antum lihatlah perdagangan manusia. Bagaimana anak-anak perempuan ABG dipekerjakan, jadikan pelacur kadang-kala. Siapa yang melakukan? Setan-setan dari manusia. Jamaah rahimakumullah, fitnah wanita ini sangat dahsyat, menakutkan. Kalau Nabi nyuruh kita hati-hati. Jangankan enggak Ustaz, ana hafid Al-Quran alhamdulillah. Ana selalu sholat malam alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi jangan merasa engkau aman dari fitnah wanita. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi. Bagaimana beliau melarikan diri dari fitnah itu. Lari beliau. Sa'id bin al-Musayyib, salah seorang ulama tabi'in di kota Madinah, rahimahullahu ta'ala, bagaimana dia mengatakan, dia itu umurnya 80 tahun, udah tua jemaah. Yang disebutkan beliau itu puluhan tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Malamnya digunakan untuk ibadah. Beliau mengatakan, ma syai'un ahwafu indi alaya minan nisa. Nggak ada sesuatu yang lebih aku takutkan dari fitnah-fitnah ini lebih daripada fitnah wanita. Udah umur 80 tahun. Gimana dengan kita yang muda-muda? Dan yang tua-tua, jangan kemudian engkau merasa aman dari fitnah wanita. Tetap engkau diperintahkan untuk mencari. Agar tidak terjebak dalam fitnah wanita. Agama kita ini berusaha untuk memberikan arahan-arahan yang dengannya engkau selamat dari fitnah wanita. Dijaga nih, dibuat aturan nih. Di antaranya
Nggak boleh laki-laki itu masuk ke tempatnya perempuan. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wad-dukhul 'ala nisa. Kalian jangan masuk ke tempatnya perempuan. Ya. Jangan masuk ke tempatnya perempuan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aital ham? Bagaimana menurutmu kalau yang masuk ke tempat perempuan itu keluarganya suami, kerabatnya suami? Mau itu kakak, adik, keponakannya suami, siapa aja yang bukan mahram sama tuh istri. Gimana menurutmu? Dan kita lihat di masyarakat Indonesia. Masuknya keponakan suami ke tempatnya. Istri pamannya. Masuknya ipar ke tempat istri kakak atau adiknya. Itu dianggap lumrah. Biasa. Gimana kalau itu terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut. Oh, kalau yang masuk itu kerabatnya suami, ke tempatnya istri kakaknya, istri pamannya, maka kematian yang akan ada. Karena masyarakat menganggapnya biasa. Oh, itu kerabatnya, itu ponakannya suaminya. Maka kenapa dalam satu rumah, kadang-kadang kita melihat ya, satu rumah itu ada bapak, ada ibu, ada anak, ada menantu. Aman tuh. Bapak adalah mahram sama menantu perempuan. Tapi kok ternyata di rumah itu juga ada kakak-kakaknya suami. Yang laki-laki. Ada adiknya suami. Kadang-kala ada orang lain di rumah itu. Yang kalau mereka tidak menjaga diri. Tidak mengamalkan nasihat Nabi SAW. Yang terkadang istri di rumah, suaminya pergi bekerja. Istri sama siapa? Bapaknya kerja, ibunya kerja. Istri sama kakaknya suami. Sama adiknya suami yang laki-laki. Atau ada keponakannya suami yang laki-laki yang sudah balik. Ingat cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau Nabi. Kemudian bagaimana Islam mengajarkan juga agar tidak ada laki-laki dan wanita yang berduaan, berkholwat tanpa mahram. Bekerja dalam ruangan, cuma mereka berdua laki perempuan. Nggak ada orang lain. Terus ada Ustaz, kok katanya nggak ada orang lain? Ada orang lain. Siapa? Syaitan. Iya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa. Berduaan. Yuk kita lagi berduaan. Enggak, engkau nggak lagi berduaan. Nggak ada setan ikutnya. Ikut setannya. Hati-hati. Yang wanita juga hati-hati. Kau jaga kehormatan dirimu. Jangan mau dibodoh-bodohin sama serigala-serigala yang buaya-buaya darat tuh. Yang udah kering airnya, ini dia keluar. Memangsa perempuan-perempuan, hati-hati. Kemudian Rasulullah SAW ya, memberikan beberapa arahan untuk menjaga dari fitnah. Di antaranya ketika di masjid. Kenapa dipisahkan laki sama perempuan di masjid? Masjid ibadah nih Ustaz. Kenapa harus pisah? Mungkin di tempat ibadah beberapa agama, itu laki perempuan campur. Di tempat ibadah mereka. Tapi di masjid enggak. Perempuan punya tempat sendiri. Di belakang mereka. Bahkan Nabi SAW menyebutkan. Khairu sufufin nisa akhiruha. Sof wanita yang paling baik di mana? Yang paling baik. Subhanallah. Kok bisa? Iya. Yang paling buruk, wa syarruha awaluha. Yang paling depan itu sof perempuan paling buruk. Wa khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baiknya sof laki-laki, itu yang pertama, yang paling buruk sof yang terakhir. Kenapa? Karena mereka mendekat dengan sof wanita. Dibuat aturan seperti itu. Kemudian di Masjid Nabawi
Bagaimana Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat, kalau bisa pintu itu biarkan buat perempuan aja. Dibuat pintu khusus buat wanita. Agar mereka tidak berpapasan dengan kaum laki-laki di masjid. Ketika pulang dari masjid, Rasulullah SAW menyuruh wanita pulang duluan. Agar apa? Agar tidak terjadi berdesak-desakan dengan kaum laki-laki nantinya. Biar mereka pulang dulu. Yang laki-laki duduk dulu di masjid. Artinya perempuan sebenarnya lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau mereka sholat ke masjid, dibuat aturan. Kemudian ketika berjalan, Nabi SAW juga buat aturan. Perempuan jalannya tolong di pinggir. Sampai perempuan-perempuan itu bajunya kadang-kadang nempel sama tembok-tembok rumah ya. Apalagi kalau jalannya sempit seperti itu. Kenapa Nabi melakukan semua itu? Dalam rangka menjaga umat. Yang laki-laki dan yang wanita. Maka ada banyak lagi lainnya. Terus bagaimana supaya kita selamat dari fitnah wanita? Ini para wanita dengerin dan para laki-laki amalkan. Jangan cuma kajian ini hanya untuk memperluas wawasan. Oh ya, paham, oh ngerti. Tapi untuk diamalkan. Berat memang. Karena syahwat itu ada. Yang pertama, tundukkan pandangan. Allah berfirman, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absar. Katakan kepada laki-laki yang beriman. Perempuan juga, yaghuddna min absar. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tudbi'in nadratan nadrah. Jangan mengikuti pandangan dengan pandangan yang selanjutnya. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Engkau itu enggak berdosa dengan awal pandangan yang tidak sengaja itu. Tapi yang selanjutnya jadi dosa buat kau. Ketika Jarir bin Abdullah Al-Bajali bertanya kepada Nabi SAW tentang pandangan mata yang tidak sengaja. Kadang-kadang kita ngelihat, ya Allah ya. Apalagi sekarang di handphone. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang bermanfaat. Ada tuh iklan yang nggak benar. Datang tuh muncul. Apa yang harus dilakukan? Jangan diikuti. Lewati. Datang lagi lewati. Kata Rasul SAW kepada Jarir bin Abdullah, isrif basar. Palingkan pandangan. Kenapa? Karena semua musibah itu dimulai dari sini. Awalnya pandangan mata. Kalau di sini aja, ini jendela ya, ada pendengaran, oke siap. Tapi yang paling berat pandangan mata. Kalau di sini aja nggak dijaga, engkau buka lebar-lebar, tuh angin semuanya masuk ke rumah. Kalau sudah masuk rumah, engkau mau usir, tak bisa. Kayak Rasulullah SAW menyebutkan, an-nadratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun. Nggak perlu sampai masuk ke jantung antum. Luka dikit aja. Kata orang Jawa greges. Demam antum. Gara-gara satu pandangan. Gimana kalau 2 pandangan? Gimana 3 pandangan? Gimana kalau antum terus memandang? Yang kita lihat sekarang. Bapak na'udzubillah berzina. Atau memperkosa anaknya. Ini ada yang anak tirinya. Dari pandangan. Maka hati-hati para orang tua.
anaknya, anak perempuannya, pakaiannya dijaga. Auratnya dijaga. Karena ada setan-setan yang berwujud manusia. Jangan kasih kesempatan setan dari bangsa jin meracuni setan dari manusia. Yang terjadi, na'udzubillah, tuh orang diperkosa. Oh, dia yang salah. Betul, dia yang salah. Dia yang memandang. Tapi kita juga perlu jagain tuh anak-anak perempuan. Yang memang ketika dia keluar, udah ditungguin sama setan. Tolong pakaian mereka dijaga. Hibati fillah. Ya. Tapi memang ada orang-orang yang buat mereka biasa. Kenapa? Karena dia sudah termasuk dari bangsa setan. Cuma dari manusia. Salah seorang ulama, orang soleh nih, ngasih tahu anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya, imshi wara al-asadi wal-aswad. Wahai ananda, engkau silahkan berjalan di belakang singa atau di belakang ular. Wala tamshi wara amra. Tapi jangan berjalan di belakang perempuan. Jangan. Kenapa? Pandangan mata. Kalau engkau jalan di belakang perempuan, ya Allah. Apalagi kalau perempuan itu pakai jilbab aja, kadangkala masih ada tuh godaan. Apalagi ini perempuan tidak menutup auratnya. Ini buat yang suka car free day. Oh, car free day, jalan-jalan. Apa yang dia lihat? Apa yang dia lihat? Keliling sana. Ada yang Yahano jalan-jalan di belakang. Fitnah semuanya. Engkau datengin tuh tempat fitnah. Sebagian orang memang keluar dari rumahnya menuju ke tempat fitnah itu. Tujuannya cuci mata. Memang dari awal itu. Yuk jalan-jalan ke mall, ngapain cuci mata? Maka gimana engkau akan selamat dari fitnah wanita? Gimana pemerkosaan itu akan berkurang? Gimana perzinahan itu akan hilang? Tatkala semua, ya, di Indonesia itu Masya Allah, mereka mengatakan matanya itu mata keranjang. Yang pertama. Yang kedua, ya, tapi saat kadang-kala kita jalan nggak terlepas dari fitnah itu di mana-mana perempuan. Kalau dulu mungkin ya, belum ada yang namanya berbagai macam make up itu ya, pakaian-pakaian belum seperti sekarang. Sekarang itu Ustaz, ya Allah, di jalanan, di mana, mau ke masjid ada fitnah. Gimana kalau anak berangkat ke masjid nggak sengaja lihat perempuan yang membuat syahwat ini terbakar? Apa anak sholat ke masjid, lanjut ke masjid atau pulang? Pulang. Iya ya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbir fi surati syaitanin. Perempuan itu dari depan, dari belakang, dalam wujud setan. Maksudnya menggoda dia. Allah ciptakan dia penuh dengan keindahan. Nggak usah didandani, nggak usah dirias, perempuan itu menggoda. Gimana kalau dia pakai riasan? Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً, kalau seseorang di antara kalian melihat wanita, فَأَعْجَبَتْهُ, kemudian wanita itu menakjubkan dia, فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ, hendaklah dia mendatangi istrinya. Kenapa? فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ, itu akan menghilangkan, mengusir apa yang ada di dirinya. Tadi keinginan, hasrat terhadap wanita tersebut. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ الَّذِي بِهَا مِثْلَ الَّذِي بِهَا, yang ada di perempuan yang dia lihat sama
sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama aja, maaf. Antum mau keliling dunia, umpamanya ada 1 juta perempuan, 1 juta wanita, dengan yang ada di istrinya, sama aja. Naam, Ustaz. Gimana kalau nggak punya istri? Mau kemana? Ya cepat nikah. Maka yang disyariatkan segera menikah. Belum mampu, Ustaz, puasa. Sabar, tahan diri. Tapi sekarang Ustaz, fitnahnya itu nggak perlu ke jalanan gitu. Di kantong kita fitnahnya. Di kamar kita. Di mobil kita. Dimanapun kita berada. Fitnah itu sudah masuk ke setiap. Nah, makanya kita perlu minta tolong sama Allah. Jadi yang ketiga nih, setelah kita usaha, berdoa. Apa doa antum? Pernahkah antum berdoa khusus minta sama Allah supaya diselamatkan dari fitnah wanita? Atau tidak? Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau terfitnah dengan Zulaikha yang mengajaknya berzina, langsung Nabi Yusuf mengatakan, Ma'adallah, innahu rabbi ahsana maswaya. Dia langsung berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang tuh fitnah, bisikan-bisikan untuk melakukan tindakan kemaksiatan, untuk berzina ini dan itu, langsung minta tolong sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tolong ya Allah, selamatkan kami. Tidak ada jalan yang lebih pintar untuk menyelamatkan diri lebih daripada berdoa, mohon kepada Allah. Kemudian yang keempat, jangan mendekati tempat fitnah. Tempat-tempat yang memang membuat birahimu terpancing. Maka jauhi. Kalau memang handphone ini bikin kita terfitnah, jauhi itu handphone. Kalau kita kerja di sebuah tempat yang kerjanya Ustaz fitnah semua Ustaz, resign kau dari tempat itu. Tuh Ustaz, anak, ya apa udah kerja udah enak di situ. Engkau mau menyelamatkan mana? Menyelamatkan kantongmu atau hatimu? Ya berat lah Ustaz kalau harus resign dari tempat kerja yang anak terfitnah di sana. Subhanallah, anak ingat kisah seorang perempuan yang dia meminta kepada suaminya untuk resign. Keluarlah Bang. Karena suaminya na'udzubillah sudah terfitnah dengan wanita di tempat kerja. Yang akhirnya berzina. Kata istrinya, Bang, kalau mau melanjutkan pernikahan kita, keluar dari tempat. Kerja apa? Apa katanya Allah sudah. Yang penting kau selamat dulu. Dan itu yang terjadi sama Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi sama Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf nih, bapaknya Nabi Yusuf itu nabi. Kakeknya Nabi Yusuf itu nabi. Buyutnya Nabi Yusuf itu nabi. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman. Apa yang terjadi dengan beliau? Baca surat Yusuf. Kita akan baca petikan cerita ini. Di ayat 32 sampai ayat 34. Nah, silahkan dibaca. Semoga sudah aman. Nah, tafadhal. قالت فذلكن الذي لبثنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن
ليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Barakallahu fiik. Nah, lanjut. Baca. Nah, baca artinya. Artinya. Ayat 34. Ayat 32. Dari ayat 32. Dia istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang mencela aku karena aku tertarik pada. Dan sungguh aku telah menggoda untuk mendudukan dirinya, tetapi ia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi hajatan. Jika aku tidak engkau hindarkan dari situ dari mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Yusuf dan Allah menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Subhanallah. Bagaimana Nabi Yusuf memilih penjara